Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala berkat dunianya sehingga pada hari ini kita dapat melangkahkan kaki kita untuk bertakarub dan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita baca surat Al-Fatihah, Rasul buat Muhammad Umar bin Syahid dan para jemaah yang telah mewakafkan hartanya untuk Masjid Jamiah Syariah. Mudah-mudahan Allah nanti memberikan keberkahan bagi kita semuanya. Al-Hadirin Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Surat al-Ladzina pada pagi hari ini sama-sama kita akan mendengarkan guru kita Haji Khalil Rahman akan memberikan ilmu kepada kita. Dan pada hari ini juga adalah hari bulan yang ke-12, itu sudah genap 1 tahun kita melaksanakan kajian bulanan di Masjid Jamiah Syariah. Mudah-mudahan di tahun yang kedua kita lebih baik lagi, lebih berkah lagi dan bisa merasakan manfaat dari kajian bulanan yang kita laksanakan setiap bulan. Mari sama-sama kita dengarkan dan mohon maaf dalam mukharab berbeda. Fadhal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa qaqa man saa'a min ibadihi li ada'i afdhalit ta'at wa iktisabi akmalis sa'adat. Ashhadu an la ilaha illallah iqraran bi wahdaniyatihi wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh i'tiraban bi nubuwwati. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan atau sebelum kita mulai apa yang akan kita sama-sama ketahui pada pagi ini, terlebih dahulu kita hadiah Fatihah khusus kepada Nabi besar kita Muhammad SAW dan para masyayikh, para sahabat, para alimin ulama, al-alim, al-alamah, dan segenap para musallifin al-mukhlisin bi anna Allah yataqassahu bi rahmah wal maghfirah wa yanfa'u bi ulumihim ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kiramil Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan. Surat al-Ladzina summa ila ru'i ashabi rasulillahi ajma'in wa ilahi ulama il amil mufassirin muhaddisin wal fuqaha bi anna Allah yataqashafu bi rahmah wa lafirah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan. Surat al-Ladzina Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim
itu lebih baik daripada sunat, bukan lebih enak. Kalau lebih enak, saya milih lebih enak. Jadi makanya Allah dan syariat Islam dalam ajar subuh ditambah as-salatu khairum minan naum. Kenapa? Karena Ibrahim sudah tahu endingnya. Jadi sudah tahu ujungnya. Setiap Allah perintahkan, kalau lakukan pasti ada akibat baik. Tapi kalau yang dilarang, seenak apapun, karena ini dilarang, pasti endingnya nggak baik. Pasti nggak baik. Jadi ada efek ketidakbaikan ketika larangan Allah dikerjakan, pasti itu akan mengundang hal yang tidak baik. Karena Ibrahim sudah tahu itu anak ya anak sendiri, tapi memang endingnya mah bukan Ismail yang sembelih Allah tukar dengan seekor ibas. Ada lagi perintah Allah kepada Nabi. Ini di luar Nabi yang 25. Karena seluruhnya pangkat Nabi itu ada 313. Kalau pangkat Rasul itu 313. Hanya Nabi 24.000. Ini cukup banyak. Nah, di antara Nabi Allah ada perintah dari Allah suruh begini perintahnya. Itu pun lewat mimpi. Jadi mimpi ada yang benar dari Allah, ada mimpi datang dari setan. Tergantung kita mau tidur. Berdoa enggak kalau tidur? Misalkan baca Bismillah 21 kali. Itu ada Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, kemudian baca doa, baca Qul 3 kali, Kuliah 1 kali, Al-Falaq An-Nas 1 kali. Baca Yasin, baca Rawi, agak tidur. Tapi pas dikritik macam blokan, masih blokan ya, baca Rawi dulu, tidur. Itu mimpinya biasanya kalau berdoa panjang ngadep ke kiblat, jadi bagaikan kita di makam, di kuburan, di lubang lahat. Ya, terus tempat tidurnya seperti kita kepala di blor, kaki di sini. Jadi seperti di kuburan. Bayangin aja, bayangin kita bakal begini di kubur. Jadi bayangin digotong orang, mandi orang, dikapani orang, dianterin. Jadi bayangin setiap mau tidur, insya Allah mau tidur sehat. Tapi kalau udah bayangin arisan besok 5 iya ya, duit belum kelihatan, kerjaan kagak, waduh, bangun kaku betul. Jadi kalau mikirin akhirat insya Allah. Jadi Nabi tadi mimpi, wahai Nabiku, begitu kamu bangun tidur, apa yang pertama kamu lihat? Makan. Jadi bangun tidur melek, apa yang pertama kamu lihat? Begitu melek bangun tidur, makan. Ya kalau gemblong, ya kalau gemblong ada roti, makan. Nah ini yang Nabi itu lihat pertama kali bangun tidur, gunung. Jadi bagaikan kita tidur di sebuah penginapan villa, misalkan daerah Sukabumi, daerah Puncak. Terus kacanya nablak, nggak pakai hordeng. Dulu kan di sana itu padang pasir, nggak ada pohon, nggak ada rumah-rumah seperti sekarang, nggak ada perumahan. Jadi tidak terhalang. Yang pertama kali lihat setiap melek bangun tidur, gunung. Tapi Nabi nggak pakai lokan, gunung. Nah kalau kita gemblong tinggal mikir lagi, ini gunung, sulit makan, bayangkan. Tapi mimpi itu datang lagi, berarti ini dari Allah. Gunung makan, gunungnya gunung lah. Akhirnya Nabi itu patuh kepada perintah. Itu anehnya gunung setiap langkah mengecil. Jadi mengecil sampai di depannya. Di depan Nabi tadi itu gunung begitu di depan. Karena suruh dimakan, ya benar, sesuap atau tidak suapan, kayak gemblong,
dimakan manis di gunung mana yang manis. Ada di gunung yang manis. Gunung Yungcung. Jadi gunung baru dimakan manis, itu endingnya. Artinya perintah itu kalau dipatuhi ada akibat baik. Itu. Karena itu perintah, gunung ya gunung dimakan oleh Nabi tadi. Disebut dulu perintahnya banyak tapi kepanjangan. Nah ini apa tu'minuna bi ba'dil kitab. Jadi sehubungan dengan tadi perintah dan larangan. Jadi Yahudi dulu ada yang dikerjakan, ada yang tidak dikerjakan. Kalau enak bagi mereka dikerjain. Tapi kalau tidak enak bagi kehidupannya ditinggalkan sekalipun perintah. Karena tidak nyaman untuk kehidupannya, baik untuk dirinya maupun pribadinya. Sekalipun untuk perintah tidak dilaksanakan. Tapi larangan Allah dikerjakan. Itu dulu Yahudi begitu. Jadi terkesan milih-milih perintah, milih-milih larangan. Kalau enak kerjain, kalau nggak enak ketinggalin. Ternyata bukan Yahudi dulu aja, sekarang nggak begitu. Ini perintah Quran, nah nggak enak, nggak mau dia. Ya, perintah Nabi sekalipun karena tidak nyaman untuk kehidupannya ditinggalkan. Ketika itu tidak nyaman bagi dirinya. Sekarang juga orang bisnis kebanyakan begitu, jangan bawa-bawa nama Allah. Waduh, jangan bawa-bawa agama, kita lagi jual beli tanah. Kayak begitu, ya, selalu ada. Kenapa? Karena kalau bawa-bawa ayat nggak nyaman bagi kehidupannya, karena ada larangan begini, ya. Dapat gede. Udah kwitansinya aja ini diumpetin gitu kan. Ada yang orang bisnis begitu, diinjak kakinya, udah sese, ya, hingga terus terang. Nah karena terkesan memilih-milih, maka Allah turun ayat ini. Ditanya oleh Allah mereka orang Yahudi, apa tu'minuna bi ba'dil kitab? Apakah kalian beriman, mengimani sebagian kepada kitab Allah? Wa takfuruna bi ba'din, atau kamu mengkufuri sebagian. Jadi mengimani sebagian, mengkufuri sebagian. Dia terkesan memilih-milih ayat, memilih-milih Zabur atau Taurat atau Injil mereka dahulu. Wa takfuruna bi ba'din, dan kalian mengkufuri bi ba'd sebagian kitab. Jadi dahulu orang Yahudi begitu, memilih-milih perintah, memilih-milih larangan. Kalau nyaman buat dirinya dia ambil. Tapi kalau tidak nyaman buat diri dan keluarga ditinggalkan tuh ayat. Ayat palima tuzkarunal muharram. Kenapa kalian meninggalkan perkara haram? Seperti adanya perintah perang dulu. Dan perintah perang itu dalam Quran, dalam ayat Allah. Ketika memang harus berjihad, harus berperang. Tapi mereka lebih memilih di rumah, gak mau berangkat perang. Karena sesuatu yang namanya perang itu sesuatu yang menakutkan dan akan banyak risiko. Karena itu perintah Allah, mereka tidak melaksanakannya. Kenapa? Kalau kita suruh perang gitu kan. Kalau memang di jalan Allah ya lakukan, tetapi mereka memilih-milih. Lalu seperti apa balasan dari Allah ketika mereka memilih-milih ayat? Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Maka apakah balasan bagi mereka yang melakukan atau memilih-milih perintah? Kata Allah balasannya illa khizyun fil ardi, fil hayatid dunya. Mereka akan menerima kehinaan yang sangat besar. Nanti dihinakan Allah bagi mereka yang seperti itu memilih-milih ayat,
Kapan mereka akan dihinakan Allah? Di dunia, fil hayati dunia, dalam kehidupan di dunia. Lalu di akhirat fakana khizyun fi parikon. Itu di dunia mereka akan penuh dengan kehinaan hidupnya. Wa yaumal qiyamati, nanti di hari kiamat, yuraduna ila asyaddil adzab. Mereka akan dikembalikan kepada Allah nanti di akhirat ila asyaddil adzab, siksaan yang sangat dahsyat. Jadi di dunia mereka hidup hina, nah di akhirat ila asyaddil adzab. Masya Allah, siksaan yang sangat dahsyat ketika ada orang yang memilih-pilih ayat. Jadi dunia khizyun fil hayati dunya wa yaumal qiyamati yuraduna ila asyaddil adzab, akan dikembalikan dan mereka akan menerima siksaan Allah yang sangat dahsyat. Nauzubillah. Ya, jadi di dunia hina, di akhirat asyadil adzab. Khizyun fil hayati dunya wa yaumal qiyamati yuraduna ila asyadil adzab. Jadi double di dunia enggak enak, di akhirat lebih enggak enak lagi. Ya tinggal pilih lah kita. Kita kan di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. Nah itu maunya kita di dunia enak, nyaman. Di akhirat juga nyaman. Jadi yang jelas Allah bukan berbuat zalim di akhirat, tidak. Inni haramtu zulma, kata Allah dalam hadis kursi, inni haramtu zulma, sesungguhnya aku telah mengharamkan untuk berbuat zalim. Jadi kalau ada orang yang mendapat siksaan di akhirat atau di dalam kubur, bukan berarti Allah zalim. Ya, cuma itu carian kita, teman. Iya. Cuman Allah tidak berkata makan tuh carian lo. Jadi bukan Allah yang zalim, berarti kita zalimun li nafsi, berbuat zalim atas diri kita karena tidak patuh. Maka ada seorang nabi ketika didatangi malakul maut pakai jawab. Di antara Nabi Ibrahim pernah datangin malakul maut. Karena nabi-nabi itu kalau malakul maut datang seperti orang bertamu, luar biasa. Kalau kita main dodot aja. Tapi kalau kepada para nabi ada akhlak, ada adab. Kenapa? Karena orang yang taat sama-sama taat kepada Allah. Jadi ketika itu malakul maut itu datang kepada Nabi Ibrahim, sekarang jita li silaturahmi atau liqabdi ruhi, datang kamu ini hari ini ke rumah saya untuk nyambut nyawa atau untuk silaturahmi. Kali ini aku datang atas perintah Allah membawa SK. Udah turun SK-nya. Jadi bukan bertamu, untuk mencabut nyawa. Apa iya Allah Ar-Rahman, kata Allah itu tega kepada kekasihnya mencabut nyawa. Ini perintah. Jadi malakul maut balik lagi kepada Allah. Ya Allah, Ibrahim jawab begini, sampaikan kepada Ibrahim, karena kamu cinta kepada Ar-Rahman, kepada Allah, tidakkah kamu pengen cepat ketemu orang, ya ketemu Allah dan kamu cintai, baru dia. Jadi seolah-olah kalau orang soleh, orang mukmin, seorang ulama dari malakul maut karena Allah pengen cepat ketemu Allah. Ya ketemu Allah, pengen cepat kepada kekasihnya, gitu. Pengen cepat ketemu. Kecuali orang jahat. Ya, masih muda mati emang mau dibesin. Lagi cepat mau dijatuhin gitu kan. Lagi pula kalau orang soleh termasuk kalau umurnya pendek didoakan oleh bidadari. Apalagi orang sering baca Quran, bidadari menjerit,
Ya Allah disumpahin bidadari. Ya Allah orang itu cepat matikan. Jadi udah ngempet. Udah ngempet jadi bidadari. Ya Allah cepetin tuh orang matikan. Itu kalau orang baca Quran. Makanya kalau orang jahat umurnya panjang, aneh. Emang nggak disukai kedatangannya. Tapi kalau orang baik cepat meninggal umurnya pendek, emang disukai oleh bidadari, ditunggu. Kalau orang jahat mah pura temenan dah. Iya, mau mati ke muka enggak dikangenin sama bidadari. Yang mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikangenin bidadari. Bukan nama jablay. Ya, coba kalau lagi ngaji begini mah aku aja nggak ada yang meninggal. Aku aja masuk karena ini apa mahal ini. Cuman kali nonton kali maksiat ada itu. Karena lagi goyang mati gitu kan. Nah, jadi kalau lagi kebaikan jarang terjadi. Jadi ini apa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'din. Jadi di dunia mereka akan hina, di akhirat akan menerima asyadil azab. Nauzubillah min dzalik. Sedangkan sifat Allah itu wa ma'allahu bighafilin amma ta'malu. Ini sifat Allah tidak akan pernah lalai. Tidak akan pernah lari dari CCTV Allah. Amma ta'mul, apa yang kamu lakukan di dunia. Jadi selangkah demi selangkah, bahkan napas perhembusan napas keluar masuk itu ada pertanggungjawabnya. Jadi ketika dikeluarkan dipakai apa, dimasukin pakai apa, itu akan dipertanyakan di hadapan Allah. Apalagi langkah-langkah kita. Jadi ini jangan dianggap remeh kita ke masjid, diperhitungkan oleh Allah. Apa surahnya itu? Jadi langkah-langkah kita itu ke masjid diperhitungkan Allah. Makanya kalau ke masjid keliling dulu sendiri. Karena diperhitungkan. Di banyak langkah banyak pahalanya. Kalau pulang cari jalan yang singkat. Itu pulangnya jangan mampir-mampir rumah janda. Cari jalan yang terdekat. Kalau berangkat ke masjid cari jalan terjauh. Karena dulu sahabat Nabi 5 orang Bani Aslam pernah curhat kepada Rasulullah. Datang 5 orang sahabat dari Bani Aslam. Apa yang mereka katakan? Ya Rasulullah, kami ini pengen pindah rumah. Pindah ke mana? Ke dekat masjid. Gitu. Lalu Nabi apa komentarnya? Wahai sahabatku, jangan kamu pindah ke dekat masjid. Kalau mau pindah ke dekat kober kan? Iya, kan ada perumahan kan di kober ya. Jadi mungkin zaman Nabi belum ada. Cuma Nabi instruksikan kepada sahabat, jangan kamu pindah ke dekat masjid. Kenapa? Rasulullah sayang langkahmu, udah biar di sana aja, yang jauh. Karena diperhitungkan setiap langkah. Jadi rumah sunnahnya jauh ke masjid, dekat ke kuburan, itu sunnah itu. Jadi ada perumahan sunnah itu. Coba yang ngomongnya enggak ngeh. Itu perumahan sunnah itu, sunnah Rasul. Jadi kalau rumah dekat kuburan, jauh ke masjid. Jadi memang benar begitu kata Rasulullah. Kalau jauh ke masjid orang agak ada semangat. Ya semangat untuk datang karena langkahnya dihitung. Yang dekat ngintip dulu. Iya. Ngintip dulu. Tapi yang jauh itu pas semangatnya beda. Duluan lagi ada. Ya jadi ngintip dulu kalau dekat. Yang ngintip
udah ada orangnya. Jadi bukan main dulu-duluan. Jadi kalau ke kuburan kata Rasulullah, dekat kuburan kamu setiap hari lihat kuburan. Kalau kuburan tadhkiratul maut, itu adalah untuk mengingatkan kamu kepada kematian. Begitulah kuburan timbul semangat kan. Karena kita akan sama seperti mereka di kubur, selamat atau tidak, pengen selamat ya cepat ibadah, gitu kan? Itu hikmahnya orang lihat kubur, tapi sekarang mah sama aja ya. Bahkan yang kali kuburan cuek aja. Iya. Ini sebetulnya ada bagusnya kalau ada musola dekat kuburan kan. Ada bagus, tapi jangan melewati batas. Jangan dipakai pesta-pesta, ya. Tapi di situ ke kuburan itu hikmahnya itu mengingatkan dia. Kalau dia ingat kuburan pasti ibadahnya bagus, ibadahnya pasti lebih meningkat, kebaikannya pasti meningkat kalau lihat kuburan. Tapi sekarang malah gila kelakuannya. Padahal tiap hari lihat kuburan. Bahkan sekarang ada orang main bola di atas kuburan. Kalau di Bekasi lewat ini rumah kampur pakai main bola gitu. Jadi artinya orang kalau sudah begitu mati artinya. Kenapa tidak sesentuh? Kayak Imam Syafi'i umur 40 tahun sudah sehari-hari pakai tongkat. 40 tahun umurnya. Ditanya sama muridnya, tuan guru kayaknya masih muda, udah bawa tongkat. Senyum jawabannya. Saya pakai tongkat usia muda bukan karena stroke, bukan karena asam urat. Kalau sekarang kan banyak yang muda-muda pasti stroke. Udah kena. Kayak saya kemarin kepakai juga. Sekarang udah tertegak. Alhamdulillah. Jadi pakai tongkat Syanawi Imam Syafi'i menjawab, semoga tongkat ini jadi nasihat kepada diri saya. Kalau saya bawa tongkat perasaan udah tua. Jadi perasaan udah tua. Padahal umur 40 tahun hanya perasaan udah tua. Kalau perasaan udah tua, udah dekat. Gitu. Kalau udah dekat, ya kita banyak ibadah. Siapnya pakai tongkat. Jadi kita pakai tongkat bukan lo kena gitu ya. Sekarang kan kecil, kita juga pengen bawa tongkat, cuman orang pasti nyangkanya sakit. Waduh. Jadi pakai tongkat karena sekarang orang lain melihatnya. Itulah jawaban Imam Syafi'i. Karena seluruh nabi bertongkat. Seluruh nabi bertongkat. Di tongkat itu sunnah Rasul. Ya, sunnah Rasul. Nah, mungkin ini saja satu ayat. Wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun. Qara Ibnu Katsir telah membacanya Ibnu Katsir wa Nafi dan Imam Nafi wa Asim dan Imam Asim bita'il khitab. Jadi bacanya ini kalau qiraat Ibnu Katsir dan Imam Nafi, Imam Asim dengan menggunakan ta khitab amma ta'malun. Tapi wa amma fiyaruduna pasab'atul baqiyah bil ghaibah. Jadi qiraat Ahmad dalam baca nuraduna itu bil ghaibah, bil pakai ya. Wa amma bita'il khitab fasadatun. Adapun menggunakan ta turaduna boleh. Wa yaumil qiyamati turaduna ila asyadil azab, pakai ta atau pakai ya. Wa yaumil qiyamati turaduna, cuman kalau pakai ta itu langka. Jadi qiraatnya langka, tidak begitu diamalkan. Tapi sah kalau dibaca wa yaumil qiyamati turaduna ila asyadil azab boleh. Wa yaumil qiyamati yuraduna ila asyadil azab boleh.
Jadi nanti akan insya Allah kita panjang umur, bulan depan ketemu lagi. Jadi ada yang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ada ujungnya bukan raji'un, turja'un, wa ilaihi turja'un. Itu maknanya beda. Raji'un dengan turja'un tipis bedanya. Ada yang dikembalikan dilempar, ada yang dikembalikan ada rasa sayang. Jadi pilih-pilih. Makanya di dalam Quran ada kata rojiun, ada kata turja'un. Itu tipis bedanya. Jadi ada yang dikembalikan kayak barang rongsokan. Ini bagus nih taruh balik. Ini mah apa hujan kan masuk boleh lempar aja. Itu barang rongsokan orang milih-milih begitu. Ini rongsokan nih. Jadi turja'un ada kata roji'un di Quran itu. Ada dua kata berbeda, bedanya hanya roji'un dengan kalimat roji'un. Tipis bedanya. Semoga kita roji'un dikembalikan Allah, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih apa yang telah disampaikan oleh kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ambil hikmahnya, kita bisa ambil ilmunya. Mudah-mudahan segala apa yang menjadi langkah kita pada hari ini diberikan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan akhirat kelak kita bersama-sama dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya sama-sama kita tutup alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.